PTI Jawa Barat. Ya. Nyala baik saya. Sampai tadi buat yang sok hiji perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dea selaku pembimbing pelajaran sejarah peminatan dan juga kepada anggota yang telah membantu saya dalam pembuatan presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu APRA. Sebelumnya kita akan mengenalkan anggota kita dulu. Yang pertama ada Denny Arya, yang kedua ada Meta, yang ketiga ada Dela Amelia. Di sini presentasi akan dijelaskan atau dibacakan oleh Meta. Silakan kepada Meta. APRA atau singkatan Angkatan Perang atau ADIL adalah konsep jaya belaya yang disalahgunakan oleh Raymond Westerling, seorang pemimpin hendak bertindak adil bijaksana bagi rakyatnya. APRA adalah kelompok milisi pro Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. Latar belakang APRA yaitu diakibatkan oleh peleburan anggota KENIL yang tidak puas atas pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dan yang lainnya yaitu kudeta APRA diawali dengan tindak puasnya sebagian anggota KENIL dengan hasil konferensi meja bundar, yaitu Belanda menyerang kedaulatan dan pemerintahan militer serta menarik pasukan dari Indonesia. Selanjutnya itu pasukan KENIL atau pasukan Belanda dan orang-orang anti republik menolak hal tersebut, sedangkan TNI memihak kepada pemerintahan republik. Sedangkan Westerling yang ingin supaya Indonesia tetap menjadi pemerintahan federal atau memanfaatkan kesempatan untuk membuat angkatan perang yang diberi nama APRA. Tujuan APRA tersendiri yaitu ada beberapa. 1. Mempertahankan agraris. 2. Mempertahankan eksistensi tentara APRA sebagai tentara di Pasundan. 3. Golongan kolonialis Belanda ini mengamankan kedudukannya di Indonesia. 4. Mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia. Dan 5. Mendirikan negara federal di Indonesia. Selanjutnya ada tokoh pemberontakan di dalam APRA. 1. Raymond Westerling adalah pemimpin APRA yang membuat APRA. 2. Sultan Hamid, yaitu anggota KENIL yang diajak oleh Westerling ke dalam anggota APRA. 3. Anwar Djokroaminoto adalah Perdana Menteri ketiga negara Pasundan. Dan 4. Komisaris Besar Yusuf, seorang barisan tentara yang berkhianat kepada Republik Indonesia Serikat dan bergabung ke dalam APRA. Selanjutnya ada kronologi pemberontakan di Bandung. Pertama, pada 5 Januari 1950, APRA diresmikan oleh Westerling dan diajukan ultimatum agar kekuasaan militer daerah Pasundan diserahkan sepenuhnya kepada APRA, dan target utamanya adalah Bandung dan Jakarta. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA mulai bergerak di bawah pimpinan 2 orang inspektur polisi Belanda, Van Bicklin dan Vander Mella, yang terdiri dari sekitar 800 orang, diantaranya 300 anggota KENIL bersenjata lengkap menyerang kota Bandung. 3. Rombongan APRA berhasil menduduki batas staf divisi Siliwangi. Pertempuran tidak berimbang pun terjadi antara 150 orang APRA melawan 800 anggota TNI. Pertempuran itu menyebabkan 19 anggota APRIS gugur dan banyaknya penduduk sipil yang menjadi korban. 4. Beberapa strategi yang mereka rencanakan, diantaranya penyerangan diarahkan ke gedung tempat dilaksanakannya sidang kabinet Republik Indonesia Serikat. Kemudian tentara APRA akan menculik semua menteri. Setelah itu orang-orang yang memiliki peran penting di kementerian akan dibunuh. Akan tetapi pemberontakan APRA di Jakarta tidak berhasil
tersebut karena aksi yang dilakukan pasukan APRA berhasil dipatahkan oleh rakyat pribumi atau APRIS dan pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Karena kegagalan tersebut, maka pihak pemberontak mundur secara perlahan-lahan. Dan pada akhirnya pemberontakan APRA gagal karena Raymond Westerling kabur dari Indonesia ke Singapura atau melarikan diri, dan APRA berakhir pada tanggal 23 Januari 1952. Sekian materinya. Ada yang mau bertanya? Sebelumnya Ketua dong. saya menanyakan apakah ada yang ingin bertanya tentang materi atas presentasi dari mentor tersebut, atau ada yang mungkin belum paham. Silakan, dari kelompok mana? Sok hiji dua tilu. Silakan, atas nama siapa, dari kelompok mana, dan apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Lela dari kelompok 2. Mengapa Kapten Westerling memberi nama pasukannya APRA? Saya akan menjawab dari Lela, apa itu APRA. Kenapa di sini? Dua til. Izin menjawab dari kelompok 2. Mengapa Westerling memberi nama APRA? Karena Westerling meyakini bahwa penggunaan konsep Ratu Adil akan membawa simpati masyarakat Indonesia untuk mendukung menentang pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Dua tilu. Silakan, dari kelompok mana, atas nama siapa, dan apa pertanyaannya? Saya Hopipa dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana penumpasan gerakan APRA? Tilu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kopipa dari kelompok 1. Bentar ya. Jawaban akan dibacakan oleh Meta. Izin menjawab bahwa Pipa dari kelompok 1. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintahan RIS yaitu menekan pemimpin tentara Belanda melalui perundingan operasi militer untuk mendesak Westerling meninggalkan kota Bandung. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Siapa? Silakan, dari kelompok mana, atas nama siapa, dan apa Dari pertanyaan? kelompok 5. Nama saya Muhammad Fikri. Izin bertanya. Apa yang akan terjadi jika negara Indonesia menjadi serikat? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri, kelompok 5. Apa yang akan terjadi jika Indonesia tetap menjadi negara serikat? Yang pertama, Indonesia akan terbagi-bagi menjadi negara. Bahkan Bandung akan menjadi negara Pasundan. Dan di Indonesia bukanlah menjadi kesatuan. Karena serikat itu akan terpecah-pecah dan tidak adanya persatuan. Sekian. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian presentasi dari kami. Sekali lagi kami perkenalkan, anggota saya adalah saya sendiri sebagai Rangga Fajri, kedua ada Meta, ketiga ada Deni Arya, dan kedua kami yaitu Dela Amelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.